Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dari SMA Negeri 1 Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi hukum fisika dan bagaimana aplikasinya pada hewan kucing. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini, kita membaca doa untuk memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbil zidni ilman warzuqni fahman. Terkait dengan hewan, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 45 yang intinya Allah menciptakan sebuah jenis hewan di mana dari semua hewan itu ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan 2 kaki, dan ada juga yang berjalan dengan keempat kakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dari surat Al-Quran ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus saling menyayangi terutama terhadap makhluk hidup, yakninya binatang. Salah satu binatang yang perlu kita sayangi yaitu hewan kucing, karena kucing ini merupakan salah satu hewan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dari hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada seorang wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing dengan cara tidak diberinya makan. Pada gambar berikut ini kita tampilkan gambar kucing dan ada juga gambar gajah jatuh yang di sampingnya ada bulu jatuh dari ketinggian yang sama dengan ketinggian sebuah gedung. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama yaitu dapat menjelaskan definisi torsi, momen inersia, momentum sudut, dan kecepatan terminal. Yang kedua, menentukan persamaan torsi, momen inersia, momentum sudut, dan kecepatan terminal, serta tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dapat menerapkan persamaan fisika terkait dengan konsep torsi, momen inersia, momentum sudut, dan kecepatan terminal pada peristiwa jatuhnya kucing. Sebelum kita melanjutkan materi terkait dengan hukum fisika ini, kita lihat terlebih dahulu video slow motion peristiwa jatuhnya seekor kucing. Kita lihat di sini seperti apa sebenarnya kucing itu jatuh dari ketinggian tertentu tapi tidak mencederai dia. Ini videonya kita percepat. Jadi di sini dilakukan percobaan menjatuhkan kucing dari keadaan terbalik, di mana setelah kucing kita jatuhkan dari keadaan terbalik, kucing langsung memutar tubuhnya, kemudian meregangkan kakinya untuk persiapan dia jatuh pertama kali ke tanah tanpa mencederai kakinya. Nah ini, saya ulangi lagi, ini kucingnya dilepas dari keadaan terbalik, kemudian dia langsung memutar tubuhnya dan langsung meregangkan kakinya, dan dia bersiap-siap untuk mendarat dengan menekuk kakinya, dan dia mendarat dalam keadaan yang selamat tanpa mencederai apapun. Nah, terkait dengan video tadi akan timbul pertanyaan bagi kita, mengapa kucing itu dapat memutar tubuhnya dalam posisi yang kita jatuhkan dalam posisi terbalik, dan mengapa dia tidak cedera ketika pertama kali sampai di tanah, dan apakah aksi kucing itu merupakan aksi akrobatik. Jadi jawabannya yaitu kucing di sini dia memiliki keseimbangan atau sistem keseimbangan dan koordinasi. Jadi kalau kucing kita jatuhkan dari keadaan terbalik, dia langsung memutar tubuhnya, kemudian dia bersiap-siap untuk melakukan pendaratan dengan meregangkan kakinya, dan dia menekuk kakinya ketika pertama kali dia jatuh. Jadi hukum fisika yang terkait dengan sistem koordinasi dan sistem keseimbangan ini yaitu adalah momen inersia, momentum sudut, dan kecepatan terminal.
Jadi pada peristiwa jatuhnya kucing, ketika dia dijatuhkan dari posisi terbalik, konsep fisika yang diterapkan oleh kucing ini adalah konsep torsi dan momen inersia. Jadi kucing yang setelah dia jatuh dan dia berputar badannya, dia langsung meregangkan kakinya untuk persiapan dia mendarat supaya tidak cedera. Jadi konsep fisika yang diterapkan pada peristiwa ini adalah konsep momentum sudut. Dan ketika dia jatuh, yang pertama kali dia lakukan ketika akan menyentuh tanah adalah dia menekuk kakinya supaya mengecilkan efek jatuh, dan ini sesuai dengan konsep kecepatan terminal. Jadi tadi kita sudah bilang bahwa konsep fisika yang dibahas pada peristiwa jatuhnya kucing di sini adalah konsep momen gaya atau torsi, di mana besarnya momen gaya tergantung kepada besarnya gaya yang bekerja dan tergantung kepada lengan gaya atau tangan gayanya. Dan juga di sini diterapkan juga konsep fisika, yaitu momen inersia dan momentum sudut, bahwa pada sebuah benda yang berputar memiliki momen inersia dan momen gaya. Selain itu, juga ada konsep momentum sudut, di mana momentum sudut pada mekanika benda tegar besarnya adalah inersia dikalikan dengan kecepatan sudut. Dan sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut, bahwa momentum sudut sebelum dan momentum sudut sesudah itu besarnya harus sama. Makanya dikenal dengan hukum kekekalan momentum sudut. Selain itu, pada peristiwa jatuhnya kucing juga menerapkan konsep fisika, yaitu kecepatan terminal atau terminal velocity, di mana kecepatan terminal ini adalah titik di mana berat benda sama dengan resistansi udara. Jadi besarnya gaya berat dikurangi gaya ke atas dikurangi gaya fluida, nilainya harus sama dengan 0. Peristiwa lain yang sama prinsipnya dengan aplikasi dari kucing jatuh, yaitu pada peristiwa terjun payung. Para penerjun payung mengkondisikan keadaannya supaya mereka bisa mendarat dengan keadaan selamat, dan pastinya ketika mereka pertama kali memijakkan kakinya di tanah, mereka harus menekuk kakinya untuk mengurangi momentumnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hewan kucing selain merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW, ternyata hewan kucing juga memiliki sistem keseimbangan yang luar biasa. Karena pada peristiwa jatuhnya kucing itu langsung menekuk kakinya untuk mengurangi efek jatuhnya. Sehingga pada peristiwa saat kucing jatuh, momentum sudut total yang dibentuk adalah 0. Jadi, beberapa konsep fisika yang diterapkan oleh kucing, yang pertama yaitu ada torsi atau momen gaya, kemudian yang kedua ada momen inersia, dan yang ketiga ada momentum sudut, dan yang terakhir ada kecepatan terminal. Demikianlah pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.